Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya di sini untuk mengikuti pembelajaran matematika peminatan kelas 11. Saya berharap kalian sebelum ini isi dulu form Google Formnya untuk mengisi daftar hadir. Kemudian jangan lupa nanti akan ada tugas, sehingga tugasnya silahkan dikerjakan sebelum waktu usai. Saya akan memberikan waktu kalian sampai jam 23.59 hari ini. Jadi saya berharap tidak ada yang tidak menyelesaikan tugasnya, agar semuanya mendapatkan nilai yang bagus dari segi nilai keterampilan. Kalau dari segi nilai kognitif, nah itu tergantung juga. Tergantung pada penangkapan, daya tangkap, daya serap kalian nantinya yang akan saya jadikan sebagai acuan untuk ikut serta di dalam penilaian untuk nanti menjadi penilaian di semester genap. Baik, tidak memperpanjang pembukaan ini, marilah kita awali dengan sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa tadi, hari ini saya mau mengevaluasi pertemuan pertama yang kemarin, bahwa memang ada yang perlu saya bicarakan tentang kehadirannya. Jika tidak mampu hadir, misalkan karena kuota tidak ada, wifi matilah dan seterusnya, silahkan konfirmasi setelah ini. Kalian boleh memberitahu kawan kalian atau boleh nebeng di kawan kalian untuk izin dari saya tentang WA dan seterusnya. Nah, saya lihat dari 45 orang anak di 11 MIA 1, yaitu anak saya, memang dia cuman 36 orang. Artinya 9 orang tidak tahu kemana. Kemudian IPA 2 ada 33 dari 44. Artinya itu cuma 11 orang tidak ada. Kemudian IPA 3 dari 44 orang 38 yang hadir. Artinya itu 6 orang tidak ada di sini. 6 orang tidak hadir. Kemudian ada IPA 4, dia 38 yang hadir dari 45 orang. Nah, jadi kurangnya 7. Dan IPA 5, dia 25 orang hadir dari 31, 6 orang yang tidak hadir. Kemudian yang terakhir adalah IPA 6, 11 IPA 6, 24 orang hadir dari 31. Ini artinya 7 orang yang tidak hadir. Rata-rata per kelas itu paling sedikit tadi adalah 6 orang. Kalau dirata-ratakan itu bisa sampai 7-8 orang per kelas. Nah, jadi dari itu saya berharap kepada kalian tentang izin, tentang nanti, karena ini kalau saya tidak terlalu banyak bicara tentang apa di kelas itu. Saya tidak berbicara tentang kalian tidak mampu memenuhi pembelajaran, tidak. Saya hanya melihat yang pertama adalah kehadiran, yang kedua sikap, yang ketiga baru saya melihat nilainya. Nah, walaupun kalian pintar menjawab, karena ini kita daring, kita tidak tahu, kalian bisa nyontek atau dan lain sebagainya, sehingga perlu kiranya kalian menghadiri pembelajaran yang saya buat. Baik, seperti kalian sudah mulai harus membuka buku ya, LKS yang saya bagikan. Saya anjurkan sih itu di print. Nah, sehingga kalian bisa pakai untuk belajar. Nah, untuk materi kita yang pertama seperti ini ya. Ya, untuk materi kita ya, ini adalah cover bukunya. Di sini ada daftar isi ya. Persamaan trigonometri. Nah, ini pembelajaran kita, yaitu persamaan trigonometri. Nanti persamaan trigonometri ini akan dilihat, akan dibagi bentuk-bentuknya masing-masing.
Ada yang pertama, yaitu ada katanya di sana adalah persamaan trigonometri. Ini artinya persamaan trigonometri dasar yang akan kalian lihat, yang sudah kalian pelajari di kelas 10. Kemudian ada persamaan trigonometri yang pertama itu adalah nanti pengertiannya. Apa sih yang dimaksud dengan persamaan trigonometri? Kemudian yang kedua, yang B adalah persamaan trigonometri dasar ya. Trigonometri dasar. Kemudian yang ketiga adalah persamaan trigonometri sin, dan seterusnya lah, pokoknya kalian baca. Nah, kemudian di sini ada peta konsep. Nah, inilah yang harus kalian perhatikan. Nah, kalau di semester ganjil kita punya yang ini, tapi ini bab yang kedua ya. Ini bisa jadi kita pelajari persamaan trigonometri yang ini, bisa jadi kita pelajari sampai akhir Agustus bahkan awal September. Nah, kita lihat persamaan trigonometri di sini. Ini yang pertama. Nah, kalian bisa lihat persamaan trigonometri dasar yang ini ya. Nah, yang ini persamaan trigonometri dasar, kemudian persamaan trigonometri sin X sama dengan A. Nanti kita lihat contoh-contohnya masing-masing. Kemudian persamaan trigonometri dalam bentuk sin X kuadrat. Sin X kuadrat itu artinya nanti akan dibuatkan seperti persamaan kuadrat. Nah, kalian bisa memfaktorkan, maka kalian lulus. Kalau tidak bisa memfaktorkan dalam bab kita yang ketiga ini, maka akan susah sekali kalian akan menyelesaikan untuk yang ketiga. Karena kalau kita lihat ini yang paling susah di dalam bab ini. Susah dalam artian dia tidak menyusahkan, akan tetapi ini kalau levelnya level paling tinggi. Kita bisa melihat yang ini, yang pertama dulu ya, kita zoom ya. Persamaan trigonometri dasar ya. Persamaan trigonometri dasar sin X sama dengan sin A ya, kalian bisa lihat contohnya langsung di buku kalian ya. Kita lihat screen ke bawah. Nah, di sini persamaan trigonometri. Nah, kalau kalian mau belajar, boleh kalian masalah dan alternatif penyelesaian ini. Nah, masalahnya di sini katanya Pak Hasan mempunyai tangga yang panjangnya 8 meter. Tangga tersebut disandarkan pada tembok yang tinggi 4 meter. Kemudian berapa kemungkinan besarnya sudut yang dapat dibentuk antara tangga dan lantai? Nah, di sini kalian bisa melihat alternatif penyelesaian. Nah, di sini kalian bisa melihat bahwa 4/8 ya. 4/8 itu sinnya berarti ya. Kita lihat sin kan rumusnya depan per samping. Kemudian di sini depan per miring ya. Kalau bawah sisi sampingnya ini adalah nanti cos samping per miring, itu adalah untuk menentukan cosnya. Jadi kalau kita lihat di sini sin X ini adalah setengah. Berarti kalau dia setengah, sin X sama dengan setengah, berarti X-nya sama dengan berapa? Sin berapa sama dengan setengah? Berarti kita sudah jelas itu adalah sin 30. Kemudian cosnya, berarti cosnya cos X sama dengan berapa di sini? Nanti kita cari dengan trigonometri sudut-sudut teorema Pitagoras ya. Kita lihat di sini, coba sendiri ya. Selanjutnya coba sendiri katanya. Tapi yang penting di sini adalah kalian memahami persamaan trigonometri dasar yang merupakan inilah yang menjadi kita lihat rumusnya ya, rumusnya yang akan dipelajari nanti. Nah, juga kalian harus paham kuadran-kuadran. Nah, kalau sin positif itu artinya dia berada di kuadran pertama dan kuadran kedua. Kalau cos yang positif berarti kuadran pertama dan kuadran keempat. Kalau tangen dia berada di kuadran ke pertama dan ketiga. Nah, demikian yang ini persamaan trigonometri dasar. Baik, sebelum kita mulai belajar ya, tadi kita sudah melihat materi yang akan kita pelajari nanti. Maka tidak ada salahnya kalau sedikit saya memberi motivasi
berikut. Sebagai pengingat saja bahwa pembelajaran kita yang kemarin mungkin luput ya dari penjelasan guru atau seperti apa, karena ya memang keadaan ya. Kalau kita bagi menjadi 4, ini adalah kuadran pertama. Jadi di sini dari 0 derajat sampai 90 derajat, kemudian di sini 180 derajat, ini adalah kuadran kedua. Kemudian ada kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu dari 180 sampai 270 derajat. Kemudian di sini kuadran keempat, yaitu dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, dalam hal ini, nanti kan kalian akan mempelajari sin X sama dengan 30 derajat misalkan. Berarti secara kasat mata kalian akan disuruh cari di sini adalah sin x ini berapa. Kan yang namanya persamaan itu yang fokus pencariannya itu adalah x ya, atau variabel. Atau dia bilang sin y sama dengan setengah akar 3. Berarti y-nya berapa? Kalian sudah tahu. Berarti setidaknya kalian harus memiliki dasar menghafal sudut-sudut istimewa. Ya, minimal itu adalah dari 0 derajat sampai 90 derajat. Itu yang harus kalian kuasai ya. Lalu bagaimana caranya? Itu gampang sekali. Mungkin ilmu ini belum diajarkan. Cara membuatnya adalah kita buat di sini, buat tabel saja, tabel secara gampang, sin, cos, dan di sini tan. Nah, kita jabarkan di sini sudut-sudut istimewa itu dari 0, 30, 45 derajat, kemudian ada 60 derajat, kemudian terakhir adalah 90 derajat. Ini artinya di kuadran pertama ya, kita buat tabelnya. Ya, kita buat tabelnya. Ini ada di buku paket kelas 10 ya. Kan tapi apa salahnya saya mengingatkan dan memberitahu bagaimana sih cara biar menghafalnya. Itu gampang sekali. Yang pertama, caranya adalah semua di sini yang sin dan cos dia punya setengah akar. Ya, setengah akar. Setengah akar. Ada yang sudah paham, saya yakin ada yang sudah paham, akan tapi tidak salah jika saya menjelaskan kembali. Kemudian di sini setengah akar. Setengah akar. Nah, akarnya kita isi dengan cara yang sangat gampang. Ya. Kalian tahu kan, sin 0 itu sama dengan 0. Nah, dari mana dia mendapatkan seperti itu? Sebenarnya itu sangat gampang. Akarnya ini kita isi berurutan dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, bagaimana dengan cos? Cos kita mulainya dari kanan. Kalau sin itu kita mulai dari kiri, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, tapi kalau cos kita mulai dia dari kiri, 0, 1, 2, kemudian di sini 3, sini 4. Nah, inilah dasar dari penghitungan nilai sin dan cos. Sebenarnya sih bukan dasar penghitungannya, ini adalah
pengetahuan cara menghitung saja, cara membuat tabel saja biar lebih gampang. Kalau perhitungannya harus dibuktikan dengan segitiga ya. Kalau kita lihat di sini berarti kesimpulannya ya, kita tulis kembali di bawah ini ya, dari sinnya, kemudian cosnya, kemudian tangannya. Sini ada 0 ya, dari 0, 30, 45, 60, kemudian 90 ya. Kita buat seperti tadi. Kita buat seperti tadi ya. Ya. Kita lihat setengah akar 0. Akar 0 itu berapa? Kan 0 kan? Berarti 0 kali setengah sama dengan 0. Kemudian di sini akar 1. Akar 1 sama dengan 1. Berarti 1 kali setengah setengah. Kemudian nah ini akar 2 tidak ada, akar 3 tidak ada. Berarti yang ini tetap. Oke. Setengah akar 2, setengah akar 3. Kemudian 90. Akar 4 berapa? 2. 2 kali setengah. Setengah dari 2 yaitu 1. Sama, berarti perhitungannya yang cos juga sama. Berarti kita urutkan, kalau ini 0, setengah dan seterusnya, berarti kita urutkan ini dari kanan. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan ini adalah 1. Nah, lalu bagaimana dengan tangan? Tangan ini kita cukup menguras ingatan ya. Kita tahu di tengah-tengahnya taruh 1. Dia ini dari kiri ke kanan, dia dari paling kecil sampai yang paling besar. Nah, jadi yang paling kiri ini adalah 0 ya. Kemudian yang paling kanan adalah tak hingga. Perlu kalian ingat bahwa di tangan 30 itu adalah ada pecahannya. Sepertiga, akar 3, yang ini akar 3. Nah, seperti itu saja. Yang penting kalian yang paling sering keluar itu adalah sin dan cos ya. Kalau tangan silahkan bagaimana metode kalian menghafalkan. Yang jelas dari kiri ke kanan ini adalah dari yang paling kecil menuju yang paling besar. Nah, kalian harus ingat itu. Kalian harus ingat itu menjadi bahan kita ya. Nah, ini untuk dasar kita mengingat yang pertama. Nah, kemudian kita kembali ke atas ini, bahwa ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran keempat. Nah, tadi saya sudah memberitahu kalian bagaimana cara menghafal sin, cos, dan tangan gitu kan. Bagaimana cara menghafal sin, cos, dan tangan sudut istimewa, nilai-nilainya. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana menghafal dalam setiap kuadran. Itu yang positif apa saja. Kalau di kuadran pertama jelas dia semuanya positif. Seperti hasil trigonometri yang tadi ya. Sudut-sudut istimewa semuanya positif. Jadi di sini semua positif. Kemudian yang kedua, yang positif di kuadran kedua adalah hanya sin beserta lawannya. Apa lawan sin? Yaitu kosek. Kemudian di ketiga yaitu tangan yang positif. Kemudian di sini sisanya yaitu cos. Nah, jadi jika nanti ditanyakan ya, seperti pada LKS itu, ya di LKS ini, jika sin X sama dengan sin alpha, alpha ini maksudnya adalah sudutnya. Nah, maka nilai X-nya itu adalah alpha ditambah K dikali 360 derajat. Yang jelas, jika ada soal sin X sama dengan setengah misalkan, nah, misalkan seperti itu, sin X sama dengan setengah misalkan, berarti kita harus tahu bahwa X itu ada sin itu ada dua tempatnya positif. Di mana dia positif? Yaitu di kuadran pertama
dan kuadran kedua. Berarti ada 2 hasilnya. Nah, contoh saja cara penghitungannya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah sangat gampang ya. Ternyata kalau adalah langsung nilai sin X sama dengan sin A yang tadi yang saya bilang sin A itu sama dengan setengah, ini tidak. Ini lebih gampang lagi. Jadi jika ada seperti di soal ya, sin X sama dengan sin 3/8 pi ya. Kita lihat 3/8 pi. Ini ada 2 kemungkinan ya. Apakah kita rubah ke derajat atau kita rubah dia ke pi ya. Kalau soalnya pi radian ya, dalam bentuk radian, maka kita rubah dia dalam bentuk radian. Kita kerjakan dia dalam bentuk radian ya. Kita lihat di sana seperti ketentuan di sini bahwa jika sin X sama dengan sin A, nilai X sama dengan alfa tambah K dikali 2pi, atau X sama dengan pi kurangi A. Nah, ini untuk pi ya, untuk yang radian. Ketentuan untuk yang radian. Nah, kalau kita lihat untuk radian, ini radian yang didahulukan penyelesaiannya. Ini kan dalam bentuk radian. Kalau ada V, di sini ada rad sebenarnya. Ini adalah dalam bentuk radian. Jadi X-nya berapa radian gitu. Itu yang ditanyakan. X-nya berapa radian. Nah, lalu kalau kita mau mengerjakan ini sesuai dengan rumusnya ya. Tapi boleh kita tidak terlalu terpaku dengan rumus, dengan kita menggunakan logika yang kita miliki. Kan tetapi untuk pembelajaran awal tidak masalah kita mencari menggunakan rumus. Nah, di sana sebenarnya sama saja. 1 V itu kan nilainya 1 V itu nilainya adalah 180 derajat. Sedangkan rumusnya di sana adalah jika sin X sama dengan sin alfa, sin A boleh ya, maka X itu ada 2 ya. X itu ada 2. Yang pertama A ditambah K sama dengan 360 derajat. Kemudian yang kedua di sini bilang atau, dua-duanya kita cari, tidak masalah. Kemudian A yang kedua adalah X sama dengan 180 derajat kurangi A ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini nanti kan kalau dia dalam bentuk pi, berarti kalau 360 kita rubah menjadi 2 V. Ini ada 180, berarti kita rubah menjadi V. Ini 360 lagi, berarti kita rubah menjadi 2pi. Nah, kalau menyelesaikan yang ini, sin 3/8 pi rad, nah, X-nya sama dengan berapa? Maka kita cari dengan penyelesaian radian. Enggak, sin X sama dengan sin, kita tulis kembali ya, 3/8 pi. Baik, kita lihat berarti X-nya, kita ambil X-nya, kita ambil radiannya ya, 3/8 pi. Kita pakai rumus ini. K itu adalah konstanta. K itu boleh mulai dari 0, mulai dari 1. Dan ingat, kita harus ingat di sini ada jarak ya. Harus ada jarak ini. Kalau tidak ada rentang nilai ya. 0 dari 0 sampai 360, atau bisa kita lihat di sini sampai 2pi 360 ya. Ya. Dia bilang bahwa hasil V yang boleh itu adalah dari 0 sampai 2pi. Kalau lebih dari 2pi atau kurang dari 0, maka itu adalah bukan hasilnya. Contohnya seperti ini.
Berarti kita kalikan dengan yang ini ya soalnya, K. K-nya kita untuk K sama dengan 0. Nah, untuk K sama dengan 0. Berarti K-nya kita masukkan 0 dikali yang ini ya, 2pi. Kali 2pi. Maka apapun yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Maka tinggal 3/8pi yang ada. Kemudian untuk K sama dengan 1, X sama dengan 3/8pi ditambah K dikali 2P. Ya, K ini adalah sama dengan 1. Berarti 3/8pi ditambah 2pi. Ini adalah hasil akhirnya. Nah, katanya tadi adalah jaraknya adalah 0 sampai 2pi. Nah, kalau 2pi ditambah sama-sama positif, berarti ini adalah bukan jawabannya. Jangan dihitung. Capek-capek ngitungnya. Berarti tidak memenuhi. Karena jarak yang diminta adalah sampai 2pi saja. Itu maksimal. Tapi kalau dia sudah lebih, 2pi tambah gitu, 3/8, maka itu bukan. Kita cari yang satunya lagi. Kan ada 2. Nah, yang pertama adalah ini. Ya, yang kedua adalah yang ini. Pasti ada 2. Jika dalam satu X itu, kalau kita lihat di sini X saja, maka jawabannya ada 2. Kalau dia 2X, maka jawabannya ada 4. Nah, ini harus diperhatikan nih. Kalau dia sin 3X, maka jawabannya ada 6. Nah, kalau ini kebetulan jawabannya dia soalnya karena ini yang pertama kali, maka dia sin X. Jika pertanyaannya sin X, maka jawabannya ada 2. Nah, jawaban yang pertama adalah ini ya, 3/8pi. Kemudian untuk jawaban yang kedua kita cari dengan rumus ini. Rumus yang kedua ini, kalau bingung di sana ya kita pakai rumus yang kedua ini ya. Kalau dia bentuk V kita pakai ini, kalau dia bentuk derajat langsung kita pakai rumus ini. Baik, kita lanjutkan ya untuk rumus yang kedua. Kemudian yang tadi ya kita sudah mendapat 3/8pi. Untuk jawaban pertama adalah 3/8pi. Kita simpan di sini jawaban pertama. Nah, kemudian yang kedua kita menggunakan rumus yang ini. Karena dia bentuknya radian, maka kita 180 itu kita rubah menjadi V. Berarti X sama dengan V dikurangi A-nya di sini adalah 3/8pi ya. Kemudian ditambah K sama dengan 0. Ini untuk K sama dengan 0, maka pengerjaannya seperti ini. Ditambah K-nya 0 dikali 2pi. Maka akan menghasilkan, tinggal kita kurangi ini, V dikurangi 3/8pi. Bagaimana cara menguranginya? Nah, kalian anak IPA, tidak perlu sebenarnya saya memberitahu ini. Ini adalah 1, berarti 1 dikurangi 3/8 pi-nya di luar ya. 1 ini, lalu bagaimana kita harus samakan penyebutnya. Ini kan 1 kan, ini penyebutnya 8, berarti 1 ini boleh 8/8 dikurangi 3 ya, sehingga dia sama dengan 5/8pi. Nah, mengenai cara pengurangan yang ini saya tidak perlu terlalu menjelaskan karena kalian anak IPA. Jadi silahkan kaji lagi pelajaran SD dulu ya. Jangan jadi anak IPA tapi tidak paham bagaimana menjumlahkan pecahan ya. Kalian harus mendalami lagi pelajaran SD kalian. Nah, itu untuk soal yang pertama dalam bentuk pi ya. Nah, kemudian yang kedua, boleh kita ngambil
yang ini ada, kita lanjutkan saja dengan cos ya. Cos X sama dengan cos 20 ya. Kita tulis cos X sama dengan cos 20 derajat ya. Dengan jawabannya itu adalah X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 360 derajat. Nah, lalu bagaimana mencari yang seperti ini? Ini tidak susah, masih tidak susah karena ini adalah termasuk dasar-dasarnya. Berarti kita menggunakan rumus cos ya. Kalau cos dia rumusnya adalah X sama dengan ya, jika cos X sama dengan cos alfa, nah, jadi alfanya X-nya tetap X ya. Kalau kita lihat di sini 20-nya itu adalah alfanya, itu sudutnya. Maka X itu sama dengan alfa ya, ditambah K dikali 360 derajat. Ini untuk X pertama. Kemudian X2 adalah min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Lalu bagaimana kalau soalnya misalkan dalam bentuk radian, maka tinggal dirubah. 360 ini menjadi 2pi, ini juga menjadi 2v. Nah, baik, kita lihat dalam satu putaran ya, satu putaran itu kan nilai cos ada dua tempatnya positif, yaitu kuadran pertama dan kuadran ketiga. Kuadran pertama dan kuadran keempat. Sehingga dia pasti kalau di kuadran pertama berarti dia antara 0 sampai 90. Kemudian kalau dia kuadran terakhir, kalau dia kuadran keempat berarti di antara 270 sampai 360 derajat untuk yang kedua. Nah, ini ilmu-ilmu dasar seperti ini harus dipahami benar-benar oleh kalian. Nah, jadi kalau kita melihat yang ini, kita terutama ini karena ada K, berarti K sama dengan 0. Jadi perhitungannya seperti ini. Kita masukkan alfanya kan sama dengan 20. Berarti 20 X1 sama dengan 20 ditambah K-nya sama dengan 0 dikali 360 derajat. Maka ini sama dengan 20 karena 0 kali 360 sama dengan 0 gitu. Kemudian K-nya sama dengan 1, ini pasti bukan. Ya, saya jawab ini pasti bukan. Nah, kalau tidak percaya kita buktikan. Ya. Karena ini pasti akan lebih dari 360. Nah, kenapa? Karena ini kan 1 kali 360 nanti. Kalau K-nya sama dengan 1 berarti 360 ditambah 20. Maka dia menjadi 380 derajat. Bukan. Saya pastikan bukan. Nah, makanya kalau perhitungan seperti ini kalian harus peka ya. Kemudian kita lanjut saja X2 ya. X2 dengan K sama dengan 0. Maka perhitungannya seperti ini. Ini min 20, karena kan harus minkan. 20 ini harus diminkan. Ditambah K-nya sama dengan 0 ya, dikali 360 derajat. Berarti dia sama dengan berapa? Jadi ini dia sama dengan min 20. Ternyata min 20. Berarti ini bukan, tidak termasuk. Tidak termasuk yang ini. Berarti karena dia di bawah 0. Nah, min ini kan lebih kecil daripada 0. Kita pakai K sama dengan 1 ya. Kita hitung X2. Berarti sama dengan ini min 20 ditambah K-nya sama dengan 1 dikali 360 derajat. Sehingga dia sama dengan min 20 ditambah 360 derajat sama dengan 340 derajat. Gitu. Itu cara penyelesaiannya, gampang dan tidak menyusahkan.
Nah, lalu bagaimana kalian buka halaman aktivitas 1 halaman 11. Nah, disuruh kalian lengkapi dulu. Nah, jadi tugas kalian yang pertama adalah menyelesaikan aktivitas 1 ini. Nah, menyelesaikan aktivitas 1 ini diselesaikan saja. Itu aktivitas 1 sampai 360 derajat. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang sangat gampang untuk kalian selesaikan. Bisa dilihat di buku kelas 10-nya. Nah, untuk yang ini ya. Berarti sin X sin 150 berapa? Berarti cos 150 berapa? Tangan 150 berapa? Sebenarnya cara ini adalah sangat gampang ya. Kita tentukan sinnya dulu, sin semua. Berarti nanti kalau dia sin 120 misalkan yang ini, terus 20, berarti dia sama dengan sin 180 kurangi 60. Dia ini harus berhubung, kita pahami relasi sudut. Nah, relasi sudut kaitannya. Jadi kalian tidak bisa melanjutkan pembelajaran ini jika masih tersendat ya matematika semester genapnya. Semester genap khusus pelajaran trigonometri yang kemarin sudah kalian bahas di kelas 10 semester genap. Dan saya juga mengajar di kelas 10 IPS kemarin. Nah, lalu bagaimana dengan soal seperti ini? Soal seperti ini pengerjaannya mirip yang tadi. Ya. Mirip yang tadi. Cuman di sini nomor 2 ini ya. Nomor 2 ini dia tidak memiliki batas ya. Menggunakan tabel nomor 1 katanya, tentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan trigonometri. Dia tidak memiliki batas. Nah, kalau boleh saya memberikan batas, maka sin 30 derajat ini dia kan positif tuh. Sin 30 derajat positif. Sin X sama dengan sin 30 derajat. Kalau saya boleh berikan batas, saya satu putaran sajalah. Satu putaran itu artinya 0 sampai 360 derajat. Nah, itu yang harus kalian pahami benar-benar. Bagaimana caranya? Ya, coba kita ulangi kembali penjelasannya ya. Kita yang pakai derajat-derajat dulu. Kalau yang pakai radian karena ada pecahan campuran, ada penjumlahan pecahan, mungkin anak yang tidak paham ya. Banyak yang tidak paham bagaimana cara menjumlahkan pecahan, mengurangikan pecahan, itu banyak yang tidak bisa. Baik, kita lanjutkan. Misalkan kita selesaikan nomor 2 ya, atau mana yang kalian anggap susah misalkan. Kemudian kita selesaikan itu sin X, misalkan dia sin X sama dengan sin 30 ya. Ini adalah X nya, ini adalah alfanya. Kita kasih jarak saja, yaitu X lebih besar atau sama dengan 0 derajat dan lebih kecil atau sama dengan 360 derajat. Nah, ya, kita lihat seperti ini. Berarti cara penyelesaiannya adalah seperti rumus yang tadi ya. Seperti rumus yang tadi yang sudah kita pelajari. Jika sin, berarti sin X sama dengan sin A, berarti X-nya sama dengan A ya, ditambah K dikali 360 derajat. Ini untuk X pertama. X yang kedua dia sama dengan 180 derajat kurangi A ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini kalau dia satu putaran,
maka dia menghasilkan satu-satu. Nah, ini satu jawabannya di sini, maka di sini juga satu jawabannya di sini. Misalkan X1 sama dengan A-nya yaitu berapa? 30 derajat. Tambah ini untuk K sama dengan 0 ya. K-nya sama dengan 0, berarti 0 dikali 360 derajat. Berarti X yang pertama adalah 30 derajat. Jangan cari yang kedua dari sini. Misalkan K sama dengan 1, jangan. Karena dia pasti akan lebih dari 360 derajat. Kemudian pakailah rumus yang kedua, yang ini. Langsung saja. Kecuali nanti kalau di sini sin 2x sama dengan 30 derajat, maka perlu kalian cari. Karena jawabannya dalam satu putaran itu adalah 4 jawaban. Nah, kalau dia x-nya variabelnya satu saja, maka tidak perlu kalian cari ya. Nah, kemudian kita lihat saja, lanjutkan ya dengan rumus yang kedua, yaitu x2 sama dengan 180 derajat kurangi A, yaitu kurangi 30 derajat, tambah, kita lihat saya lupa terus ya, K sama dengan 0, 360 derajat ya. Berarti tinggallah ini 180 dikurangi 30 derajat, berapa itu? Yaitu 50 derajat. 150 derajat. Nah, kita harus pandai di sini melihat bahwa kalau sin soalnya ya, pasti jawabannya itu nanti kalau di sini positif, maka kalau sin positif itu di mana? Maka kita akan menemukan dua jawabannya di kuadran pertama dan kuadran kedua. Sama dengan cos yang tadi, cos 20 ya. 20. Kalau cos positif, pasti dia ada di kuadran pertama dan kuadran keempat. Buktinya adalah ini. Kuadran pertama dan ini adalah kuadran keempat. 340 ini kuadran keempat. Rentangnya adalah dari 270 derajat sampai 360 derajat. Saya rasa karena ini pembelajaran jarak jauh, maka kita agak susah untuk membahasnya secara detail, sehingga kalian tidak bebas untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Akan tetapi kalian seiring berjalan waktu, kalau kalian memang mau belajar, kalian pasti bisa untuk menyelesaikan ini. Misalkan dengan cos X sama dengan cos 45. Nah, ini jawabannya pasti ada dua jika kita memberikan jarak X lebih besar dari 0 derajat sampai X lebih kecil dari 360 derajat. Nah, yang ini pasti jawabannya ada di kuadran pertama dan kuadran keempat. Nggak mungkin dia di kuadran ketiga, tidak mungkin dia di kuadran kedua, nggak mungkin. Atau mungkin yang agak susah gitu, tangan 315 derajat. Nah, kalian harus melihat di sini 315 derajat itu kuadran keberapa. Nah, 315 derajat itu adalah kuadran keempat. Nah, berarti kalau di kuadran keempat tangan 315 itu positif atau negatif? Pasti negatif. Berarti jawaban yang pertama itu memang 315 yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jawabannya di kuadran kedua. Karena di kuadran kedua tangan itu negatif. Kalau soalnya negatif seperti ini, 315 ini ya, ini kan negatif hasilnya. Tangan 315 ini pasti negatif. Nah, ada dua nantinya. Nah, kalau kalian tidak percaya, mari kita menghitungnya. Tangan X sama dengan tangan 315 derajat ya. Untuk tangan tadi rumusnya agak berbeda ya. Rumusnya agak berbeda kan, tapi perbedaannya tidak terlalu jauh ya. Untuk tangan ya, kita lihat rumusnya seperti ini. Tangan X sama dengan tangan alfa
Memang di sini satu saja rumusnya, tidak seperti sin dan cos ya, ada dua. Kita lihat ya, tangan X sama dengan tangan 315. Ini tangan 315 ini pasti hasilnya negatif karena dia di kuadran keempat. Kan tangan itu positif di kuadran pertama dan kuadran ketiga seperti yang tadi saya jelaskan. Sebenarnya saya ada ketinggalan tadi. Mana dia? Nah, yang ini. Nah, cara menghafalnya adalah semua sin tan cos. Nah, semua sin tan cos. Berarti kalau saya menyingkatnya, semua cinta cowok setia. Nah, cowok setia. Yang mau menghafalkan seperti itu silakan, yang mau mengikut cara saya. Yang tidak juga saya tidak memaksa. Kemudian di sini ada tangan 315 yang akan kita bahas sekarang. Ya, tangan X sama dengan tangan 315. Nah, jelas yang pertama adalah 315. Itu jawabannya. Tidak pernah akan luput. Tidak, jangan hiraukan. Pasti akan 315. Kenapa? Kita buktikan. Berarti rumusnya adalah tangan X sama dengan tangan A. Ya, katanya di sini ya. Berarti X-nya itu sama dengan A ditambah K dikali 180 derajat. Nah, kita uji untuk K sama dengan 0. Nah, maka penyelesaiannya seperti ini. X sama dengan A-nya adalah 315 ditambah K-nya 0 kali 180 derajat. Maka yang pertama X-nya adalah 315 seperti yang saya bilang tadi. Maka tidak perlu dihitung sebenarnya. Akan tapi sebagai administrasi ya perlu kalian hitung. Kemudian yang kedua untuk K sama dengan 1. Nah, K sama dengan 1. Kan jaraknya tadi sudah kita jarakkan antara 0 sampai 360 derajat. Maka X sama dengan 315 derajat ditambah 1 dikali 180 derajat. Nah, tidak percaya kalian, ini adalah di kuadran kedua, sorry. Nah, maka dia sama dengan 315 ditambah 180 derajat. Maka dia nanti akan ke kuadran kedua. Bagaimana membuktikannya? Itu kita tambahkan saja. Kita putar, maka dia nanti akan mentok ke kuadran kedua. Yaitu dia sama dengan 495 derajat. Ini akan di kuadran kedua. Nah, untuk satu putaran ya, untuk satu putaran. Jadi K itu adalah konstantanya. Jadi untuk pertemuan yang kedua ini tugas kalian hanya itu saja dulu. Lengkapi tabel-tabel sudut-sudut istimewa dari 0 derajat sampai 360 derajat sehingga kalian bisa menjadi acuannya nanti menyelesaikan persamaan trigonometri untuk awal ini. Memang saya terus terang agak kesulitan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara untuk membuat kalian paham. Semua ini saya lakukan demi kalian agar kalian bisa paham dan pembelajaran jalan lancar. Saya berharap pandemi ini segera berlalu sehingga kita bertatap muka setiap hari, terutama dengan yang saya menjadi wali kelasnya. Saya tidak tahu seorang pun dari kalian, saya tidak paham, tidak mengenali wajah kalian sehingga harus saya ketahui ya. Ini adalah perjumpaan pertama kita nanti ketika masa pandemi ini selesai. Baik, begitu saja untuk hari ini. Semoga kita sukses. Dan jangan lupa
share and comment. Like tidak perlu, yang penting kalian ikuti pembelajaran saya. Share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa isi formulir daftar hadir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.